Kawan baik, salam sejahtera untuk kita semua, salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, Pilkada semakin dekat pendaftarannya, yaitu tanggal 27 sampai 29 Agustus. Nah, peta politik di setiap provinsi dan kabupaten kota itu semakin seru dan semakin heboh saja. Terutama di wilayah-wilayah yang sangat bergengsi atau memiliki jumlah pemilih yang amat sangat besar, seperti di Pulau Jawa misalkan. Nah, salah satu perhelatan politik pemilihan gubernur yang amat menyita perhatian adalah Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, juga Jawa Timur. Termasuk di dalamnya Banten, walaupun jumlah pemilihnya jauh lebih kecil, tetapi pertarungan antara Airin dengan Andra Soni itu semakin muncul ke permukaan. Nah, kali ini kita akan membahas peta politik di Jawa Barat. Di Jawa Barat tak bisa dipungkiri nama Ridwan Kamil, ya, gubernur kemarin itu amat sangat dominan dan digdaya. Angka ini dikonfirmasi ya melalui survei. Jadi nampak dari survei pada bulan Juni yang dirilis pada bulan Juli, itu nampak memang Ridwan Kamil ini tak bisa dipandang remeh, bahkan amat sangat dominan di wilayah Jawa Barat. Jadi wajar saja apabila Partai Golkar itu berkehendak dan mempertahankan Ridwan Kamil untuk berlaga di pemilihan gubernur Jawa Barat saja, ketimbang ia OTW ke Jakarta menjadi calon gubernur di Jakarta yang harus berhadapan dengan Anies Baswedan. Kebalikan dari Ridwan Kamil yang dominan di Jawa Barat, maka Anies Rashid Baswedan itu amat digdaya dan dominan di Jakarta. Sehingga dalam perhitungan Golkar, apabila Ridwan Kamil memaksakan diri atau mengikuti kemauan dari partai lain untuk berlaga di Jakarta, maka besar kemungkinan Ridwan Kamil tak bisa melawan Anies Rashid Baswedan. Pertimbangan itulah yang terus dikemukakan oleh Partai Golkar atau tokoh-tokoh Partai Golkar. Dan angka itu memang terkonfirmasi. Tentu saja partai politik sekelas Golkar itu memiliki data yang amat sangat akurat dari berbagai lembaga survei. Dan ternyata memang survei membuktikan bahwa di Jawa Barat Ridwan Kamil sulit dicari tandingannya atau sulit untuk melawannya. Jadi angkanya itu seperti ini. Misalkan saja SMRC ya, yang dikomandoi oleh Saiful Mujani ya, Kak Ipung, itu adalah menyampaikan data bahwa Ridwan Kamil itu sudah menyentuh angka 52% ya elektabilitasnya. Sementara Deddy Mulyadi yang digadang-gadang oleh Partai Gerindra itu terpaut amat sangat jauh ya, yaitu berapa? 28,9%. Nah, berbarengan dengan itu ya, di saat yang sama atau di bulan yang sama itu Litbang Kompas, kalau tidak salah itu lebih awal mengeluarkan rilisnya, Ridwan Kamil itu memang 36,6% elektabilitasnya. Sementara Deddy Mulyadi nggak sampai separohnya, jauh di bawah, hanya 12,2%. Nah, selain itu, Burhanuddin Muhtadi ya bersama lembaganya yaitu Indikator itu juga melakukan survei di bulan yang sama ya. Hasilnya apa? Ternyata Ridwan Kamil itu 45,5%, sementara Deddy Mulyadinya itu 34,7%. Jadi angka ini amat sangat terlihat jelas bahwa Ridwan Kamil memang wajar saja dipertahankan oleh Golkar
untuk memenangkan pertarungannya di Jawa Barat saja. Harap diingat bahwa Jawa Barat adalah lumbung suara nasional yang juga cukup besar. Kalau hitungan kursi DPR-nya itu sekitar 91 kursi DPR yang terdiri dari 11 dapil. Nah, jadi jangka pendek memenangkan gubernur ini sebenarnya ada hubungannya dengan pertarungan pemilu di 2029. Setiap partai itu harus punya superstar atau ikon di wilayahnya masing-masing. Jadi Golkar sepertinya kalau ia ingin mengembalikan kebesaran partainya di Jawa Barat, maka ia harus juga punya tokoh-tokoh yang punya kaliber, reputasi, dan diapresiasi serta dikagumi oleh warga Jawa Barat. Dan tak lain, sekarang Golkar itu menemukan tokohnya itu, yaitu Ridwan Kamil. Karena Ridwan Kamil jabatannya itu Waketum Partai Golkar. Jadi apabila partai di sisi yang satu kemudian punya tokoh yang secara popularitas dan elektabilitas juga integritas, kemudian experience atau pengalaman, juga prestasinya di wilayah tersebut itu kuat dan dipandang berhasil, maka Golkar bukan tidak mungkin akan kembali berjaya di pemilu 2029 mendatang, bahkan mungkin akan jauh melampaui capaian di 2024 ini. Bukan tidak mungkin misalkan kursi DPR-nya dari Jawa Barat itu mungkin bisa 2 bahkan mungkin 3 di satu dapil apabila ia punya tokoh seperti misalkan pada saat PDIP masih bergandengan tangan dengan Jokowi, atau hasil yang diperoleh oleh Nasdem, PKB dan PKS yang menokohkan Anies Rashid Baswedan di Pilpres kemarin gitu. Jadi pilihan Golkar untuk mempertahankan Ridwan Kamil itu memang amat sangat rasional dan dibuktikan oleh scientific knowledge dengan survei-survei yang ada. Jadi memang bisa dipahami langkah Golkar mempertahankan Ridwan Kamil di Jawa Barat karena memang digdaya dan memang kelihatannya sulit dibendung nih. Tapi namanya politik, kemungkinan untuk Deddy Mulyadi mengejar ketertinggalan ya masih cukup waktu, karena sekarang baru akhir Juli, jadi punya waktu Agustus, September, Oktober, November sampai pilkada serentak dilaksanakan. Demikian kawan baik, terima kasih.